Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sapuani, penasehat Kandang Jawara, dan saya didampingi Komandan Kandang Jawara Mas Ridwan. Ini untuk mengawal persidangannya Gus Nur. Jadi semua laskar Kandang Jawara, jajaran Kandang Jawara mendukung penuh Gus Nur di dalam persidangan ini dan siap pasang badan kalau sampai ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada hal yang menarik ya menjelang persidangan Gus Dur yang kesekian kalinya, di mana sekelompok ormas kemudian ikut ya membuat pernyataan akan pasang badan ya membela Gus Nur ya, dan bahkan mereka kemudian ya membuat pernyataan akan berbondong-bondong mendatangi ya pengadilan menjelang sidang putusan Gus Nur. Tentu ini hal yang kemudian mengejutkan bagi kita semua ya. Kenapa sampai ormas-ormas ini kemudian ikut terlibat ya dalam polemik ya tuntutan Sugi Nur dan Bambang Trimulyono yang didakwa karena diduga ya melakukan tindak pidana penistaan agama karena proses mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi, dan mereka pun akan ya siap ya untuk membela Gus Nur. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pernyataan dari para pimpinan ormas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Najib Al-Jufri, ana Panglima Pri Jawa Tengah. Ana mendukung sepenuhnya sidang Gus Nur. Semoga rekan-rekan kedepannya selalu mendukung dan ana teruskan setiap sidang Gus Nur dari Pri dan ormas Islam lainnya untuk hadir di pengadilan di Surakarta. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau persidangan dalam arti putusan kita harus berbondong-bondong, dan dalam arti kata all out, nanti Jogja kita kerahkan kekuatan Jogja datang dan DIY untuk all out di Surakarta. Satu komando. Allahu Akbar. Ya, sangat jelas ya bagaimana pernyataan daripada ormas ini yang bertekad ya untuk kemudian membela Gus Nur. Bahkan dia siap pasang badan dan akan berbondong-bondong mendatangi pengadilan menjelang sidang putusan Gus Nur. Memang ya kalau kita ikuti perkembangan persidangan itu betul-betul berlangsung cukup panas ya, bagaimana pengacara kadang dengan jaksa itu berdebat ya dengan begitu keras ya, kadang juga pengacara dengan saksi yang kemudian ya kadang mencecar saksi, dan suasana persidangan ini pun selalu ya berlangsung begitu alot. Kadang pengacara dengan hakim itu baku debat ya, dan kadang pula pengacara ini berkali-kali ditegur oleh hakim jika tidak mengikuti tata tertib persidangan, maka bisa saja dia dikeluarkan. Situasi yang mengitari perjalanan persidangan Gus Nur ini betul-betul berlangsung begitu alot, dan para kuasa hukum ini itu ya dalam berbagai kesempatan memang selalu melakukan konferensi pers baik sebelum persidangan maupun sesudah persidangan, dan itu ya melibatkan banyak elemen-elemen masyarakat, dan ini memang sepertinya diorganisir ya, karena ya mereka yang hadir ini ya para kerabat Gus Nur, para simpatisan ini bukan kalangan masyarakat biasa, tapi dia adalah para pimpinan-pimpinan ormas ya, para tokoh-tokoh yang sering muncul di publik. Ya tentu masih ingat ya beberapa hari yang lalu ya ketika ya awal mula persidangan di Solo ya banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ikut ya memberikan dukungan ya melalui konferensi pers, dan pernah juga ya para pentolan-pentolan FPI ya juga ikut angkat bicara untuk memberikan dukungan penuh terhadap Gus Dur. Dan ini memang ya sepertinya memang dikondisikan ya untuk ya memberikan support kepada Bambang Tri dan Gus Nur yang katanya ini sedang mencari keadilan. Tetapi satu hal yang kemudian membuat kita tentu ya bertanya-tanya bahwa dari proses persidangan yang cukup alot dan kadang berlangsung memanas di ruang-ruang sidang ini,
dari sekian saksi yang sudah dihadirkan ya oleh jaksa penuntut umum ini, ya kurang lebih sekitar 15 saksi yang sudah diperiksa, semuanya memberikan keterangan ya akan keyakinannya bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Karena logika umum mereka itu meyakini ya bahwa tidak mungkinlah seseorang itu, apalagi presiden dengan sekian banyak proses-proses politik yang sudah dilewati, pemilihan-pemilihan, itu tak memiliki ijazah asli. Tetapi hal yang kemudian berbeda ditanggapi oleh terdakwa yakni Sugi Nur dan Bambang Tri, itu merespon seluruh keterangan saksi itu dengan keberatan, dalam artian ya menolak atau keberatan terhadap seluruh keterangan saksi. Inilah yang kemudian membuat sidang ini betul-betul berlangsung secara alot. Tetapi kalau kita setback ke belakang ya, bahwa proses mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur bersama Bambang Tri Mulyono yang menuding Pak Jokowi memiliki ijazah palsu ini memang membuat kita ini geleng-geleng kepala ya, karena bagaimana ketika Gus Nur dan Bambang Tri itu bermubahalah ya, yang dilakukan oleh mereka berdua dan bersumpah sendiri, Bambang Tri bersumpah dipandu oleh Gus Nur. Bahkan dalam beberapa pernyataan ya, Gus Nur itu mengatakan bahwa ya dia tidak pernah dibohongi oleh Bambang Tri. Makanya dia percaya terhadap apa yang disampaikan Bambang Tri dan dia siap bersumpah. Bahkan ada pernyataan yang menurut kita ya ini tidak masuk akal oleh publik ya, dan termasuk ini adalah sebuah pernyataan yang betul-betul nyeleneh daripada Gus Nur yang mengatakan bahwa jika tidak percaya Bambang Tri ya itu katanya tidak percaya terhadap ya ayat suci. Nah, inilah yang membuat ya Gus Nur ini kemudian menjadi semakin viral dan menjadi perdebatan di ruang-ruang publik, dan pernyataan itulah yang sepertinya ya memang mengandung unsur ya seolah ini berpotensi untuk kemudian menimbulkan ya keributan-keributan di ruang-ruang publik karena pernyataan Gus Nur inilah, sehingga ya dia pun kemudian didakwah ya telah diduga melakukan tindak pidana penistaan agama yang sedang berproses ya penuntutannya. Dan kita akan melihat nanti ya seperti apa, dan kehadiran ormas-ormas ini tentu ya dengan maksud memberikan dukungan moral kepada Gus Nur dan Bambang Tri. Tetapi kita akan melihat bahwa hakim tentu tidak akan terpengaruh dengan itu semua, karena hakim itu bebas dan mandiri dalam memutuskan perkara sesuai dengan bukti-bukti dan sejumlah fakta-fakta selama proses persidangan. Itulah yang akan menjadi dasar bagi hakim untuk kemudian membangun keyakinannya dalam memberikan putusan, dan saya yakin dia tidak akan terpengaruh dengan sejumlah pressure psikologis yang ada di luar pengadilan. Dan apapun yang dilakukan oleh Gus Nur dan kerabat-kerabatnya ya sebagai upaya-upaya untuk kemudian ya membangun opini ataupun mungkin ya semacam pressure psikologis, tentu ini tidak akan mempengaruhi hakim ya dalam memutus perkara ini sesuai dengan ya aturan main atau KUHAP yang menjadi ya pedoman bagi hakim dalam memutus sebuah perkara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.